Oke, bertemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oke, kali ini video yang saya bagikan ini adalah materi saya mengenai manajemen operasi terkait dengan konsep forecasting ya. Di sini nanti kita akan bersama-sama berdiskusi kenapa sih forecasting itu menjadi penting bagi perusahaan, kemudian bagaimana cara membuat forecasting. Nah, nanti secara teknis videonya akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Karena memang materinya lumayan banyak dan agar videonya bisa fokus dengan topik-topik tertentu. Materi ini saya ambil dari bukunya Heiser, Operations Management tentang supply chain ya sebenarnya. Oke, kalau kita bicara tentang forecasting, maka Heiser mengatakan forecasting is the art and science of predicting future events. Ya, jadi forecasting itu adalah, kita bisa bilang forecasting itu seni, ya, art. Kenapa? Karena kalau kita bicara seni itu berarti bicara sesuatu yang indah gitu kan, sesuatu yang kemudian bisa memberikan pesan kepada banyak orang. Nah, forecasting ini sebenarnya bisa jadi indah juga kalau kita bisa tahu bagaimana sih caranya membuat forecasting dengan benar kan gitu. Entah itu mau pakai yang model kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Yang penting forecasting itu bisa menjadi sesuatu yang nanti akhirnya bisa bermakna ya, bagi perusahaan. Kemudian forecasting itu science ya, forecasting itu ilmu saintifik. Kalau kita bicara forecasting, nah ini refleksi saya ya. Kalau kita bicara forecasting itu kan kita bicara memprediksi ya, seperti yang tertulis di sini, memprediksi masa depan, memprediksi peristiwa yang akan dilalui perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kenapa ada kata science di sini? Karena penekanannya forecasting yang akan kita bahas ini adalah forecasting yang sifatnya ilmiah. Loh Pak, tapi kan ada forecasting yang tekniknya berdasarkan intuisi. Ya nggak masalah, tetapi kan sekalipun itu intuisi juga masih ada cara-cara lain yang menggunakan kaidah-kaidah sains gitu ya, scientific kan gitu. Intuisi pun juga tidak full intuitif gitu ya, tetapi juga intuisinya pasti didasarkan pada misalnya seorang manajer menggunakan intuisinya untuk membuat forecasting karena dia sudah berpengalaman banyak di bidangnya dan dia sudah tahu aktivitas perusahaan itu seperti apa. Sekalipun itu yang dipakai intuisi, tetapi kan dia tetap menggunakan unsur-unsur sains di dalamnya. Sebenarnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat forecasting, kita bisa melihat dari dua sisi. Forecasting itu adalah seni dan forecasting itu adalah sains. Sehingga nanti ketika dua hal ini kita gabungkan, maka kita akan bisa melihat bahwa forecasting ini sesuatu yang indah dan ilmiah gitu ya. Dan tentu pasti memberikan makna, memberikan pesan-pesan tertentu bagi perusahaan. Oke, kemudian forecasting may involve taking historical data. Jadi kalau kita bicara tentang forecasting, di satu sisi memang kita akan bicara tentang prediksi apa sih yang akan dialami perusahaan di masa yang akan datang. Tetapi bagaimana prediksi itu bisa kita buat? Nah, pada dasarnya konsep forecasting itu menggunakan data historis sebagai dasarnya. Contoh misalnya kita mau memprediksi penjualan di periode bulan depan. Nah, berarti kita gunakan data historis penjualan periode-periode sebelumnya. Kemudian nanti kita proyeksikan, akhirnya kita dapat angka. Ya, angka itulah yang nanti akan menjadi prediksi kita. Ya, bulan depan kita akan menjual berapa. Nah, kalau angka untuk future events itu untuk kejadian di masa yang akan datang itu sudah kita dapatkan, maka perusahaan bisa langsung bersiap-siap apa yang harus mereka lakukan sekarang. Nah, kemudian Heiser mengatakan forecasting itu bisa berdasarkan macam-macam ya. Tadi saya mengatakan bisa berdasarkan intuisi, bisa berdasarkan data, historis dan sebagainya. Itu juga diungkapkan oleh Heiser. Dia mengatakan forecasting itu bisa berdasarkan tiga hal. Yang pertama berdasarkan prediksi intuitif. Tadi yang saya sampaikan, si manajer sudah punya intuisi yang tajam karena dia sudah punya banyak pengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun. Akhirnya dia bisa memprediksi, oh kira-kira nanti penjualan periode berikutnya sekian. Itu bisa masuk forecasting, prediksi. Atau yang kedua berdasarkan data, demand driven data. Misalnya berdasarkan data 5 bulan yang lalu nilai penjualan itu angkanya sekian 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 sekian. Maka dari angka itu kita gunakan teknik tertentu, kita buat prediksi, dapatlah angka prediksi penjualan di masa yang akan datang.
Nah, sebenarnya ini juga hampir sama ya, kalau saya sendiri kadang menganalogikan dengan sepak bola ini. Seorang manajer sepak bola klub, dia eh, pasti akan membuat forecasting juga kan gitu ya. Di pertandingan berikutnya misalnya Manchester United nih, oleh Gunnar Solskjaer akan membuat prediksi line up yang mau saya turunkan siapa. Nah, line up yang mau diturunkan itu bisa berdasarkan tiga hal ini juga. Yang pertama bisa dari intuisinya si Ole ini. Oh, dari intuisinya Ole ternyata dia mau menurunkan strikernya adalah Martial dan Rashford. Kenapa? Karena berdasarkan intuisinya dia sebagai manajer MU selama beberapa periode terakhir untuk melawan, katakanlah kemarin melawan RB Leipzig misalnya, atau nanti melawan Arsenal nih. Rashford sama Martial nih baru bagus-bagusnya, kemarin habis ngegolin kan gitu. Ya sudah, nanti ini akan dipasang. Karena intuisinya Ole mengatakan lawan Arsenal besok Rashford dan Martial lagi on fire. Itu yang pertama. Atau yang kedua pakai data. Misalnya Oleh melihat data statistik pemain MU dalam 5 pertandingan terakhir, baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Dari 5 pertandingan terakhir, dari data statistik yang ada, Oleh bikin prediksi. Oh, dari data statistik ini yang menunjukkan hasil atau angka statistik yang sedang tajam-tajamnya itu adalah Martial dan Rashford. Maka nanti yang diprediksi untuk masuk line up mereka berdua. Atau yang ketiga menggunakan kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi antara intuisi yang baik dari si manajer digabungkan dengan data kuantitatif, data matematis, model matematis. Jadi macam-macam ya. Misalnya kalau yang ketiga, Ole sudah punya data 5 pertandingan terakhir MU, Rashford sama Martial ini lagi bagus-bagusnya, statistiknya bagus. Kemudian Ole juga punya insting yang bagus bahwa kedua striker ini memang sedang on fire-nya akan gitu ya. Ya, maka mereka yang diprediksi nanti akan menjadi starting line up ketika lawan Arsenal besok misalnya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di sini, forecasting itu bisa berdasarkan tiga hal: intuisi yang baik, kemudian data masa lalu, data historis, kemudian kombinasi antara data dengan intuisi yang baik. Oke, kemudian jenis-jenis forecast ada bermacam-macam, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini sudah tergantung jenis perencanaannya apa. Misalnya untuk purchasing, pembelian itu idealnya kalau yang disarankan Hazer adalah forecast jangka pendek, kurang dari 3 bulan. Kemudian kalau 3 bulan sampai dengan 3 tahun itu jangka menengah, itu misalnya bagus, lebih cocok untuk perencanaan sales dan production misalnya. Ya, ketika perusahaan akan memproduksi barang berapa, itu menggunakan forecast jangka menengah. Kemudian untuk yang jangka panjang lebih dari 3 tahun, ini misalnya yang disarankan Hazer adalah untuk ketika perusahaan sedang merencanakan untuk membuat produk yang baru. Nah, jadi mana yang lebih baik, sekali lagi saya tidak bisa mengatakan yang mana gitu ya, karena secara praktikal, secara praktek tergantung dengan keputusan manajerial kan gitu ya, akan berbeda-beda. Tetapi ini yang disampaikan oleh Hazer ya, bahwa kalau perencanaannya untuk perencanaan pembelian, maka idealnya itu menggunakan jangka pendek gitu ya. Karena mungkin asumsi Hazer adalah ketika kita bicara purchasing ini kan jangka waktunya tidak sepanjang kalau kita bicara tentang pengembangan produk yang baru. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian di sini yang mau saya highlight lagi adalah Hazer mengatakan forecast yang jangka menengah dan jangka panjang itu dibedakan dari forecast yang jangka pendek. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang forecast jangka menengah dan jangka panjang itu kita bicara isu-isu yang komprehensif. Komprehensif itu kan berarti yang holistik, yang menyeluruh, yang memiliki banyak faktor kan gitu ya. Sehingga ketika kita melihat tadi ya, untuk yang forecast jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang ini kan komprehensif sekali. Misalnya ketika perusahaan akan memutuskan mereka akan membuat produk baru gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa kita putuskan dalam waktu singkat gitu ya. Harus ada banyak faktor yang secara komprehensif akan mempengaruhi keputusan manajemen. Ya, misalnya masyarakat sekarang lebih menyukai produk yang seperti apa. Kemudian rival perusahaan pesaing menunjukkan produk yang bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat sekarang. Ya, tantangan apa yang dihadapi ketika kita akan membuat produk yang baru. Nah, itu contoh-contoh
isu-isu yang komprehensif gitu ya, yang saling terkait satu sama lain yang bisa mempengaruhi keputusan manajemen. Maka biasanya ya, kalau menurut Hesser di sini forecast yang jangka menengah dan jangka panjang itu untuk keputusan manajerial yang sifatnya dipengaruhi oleh isu-isu yang komprehensif. Kemudian yang kedua, short term forecasting, forecast jangka pendek biasanya menggunakan metodologi yang berbeda dengan forecast yang jangka panjang. Tapi nanti di bukunya Hesser ini yang paling banyak diberikan contoh memang forecast jangka pendek ya. Karena kalau yang ketiga, terkait dengan poin yang ketiga, forecast jangka pendek kalau menurut Hesser tend to be more accurate. Terindikasi forecast jangka pendek itu lebih akurat daripada kita menggunakan forecast jangka panjang. Nanti bisa kita lihat bersama. Oke, kemudian jenis forecast ada 3, economic forecast, technological forecast, demand forecast. Economic forecast itu terkait dengan pembuatan prediksi untuk siklus-siklus bisnis. Misalnya, kalau kita sering mendengar di berita itu, misalnya pemerintah memprediksi tingkat inflasi tahun depan sekian persen. Nah, itu contoh economic forecast. Dari mana prediksinya? Bisa dari data-data inflasi tahun sebelumnya atau kemudian dikaitkan dengan isu-isu yang beredar sekarang gitu kan, yang diduga akan mempengaruhi inflasi. Kemudian ada technological forecast. Technological forecast, Hesser mengatakan concern with rates of technological progress which can result in the birth of exciting new products requiring new plans and equipment. Jadi kalau yang forecast yang berbasis technological ini kaitannya misalnya dengan kalau perusahaan mau meluncurkan produk yang baru, maka mereka harus memprediksi misalnya pendukung produksi itu kan berarti teknologi yang digunakan. Nah, seberapa besar nanti prediksi terhadap teknologi yang digunakan ini bisa dilakukan oleh manajemen. Kemudian yang ketiga ini demand forecast ya, forecast untuk kalau kita bicara supply and demand, supply itu kan penawaran, demand itu permintaan gitu ya. Nah, demand forecast ini berarti terkait dengan aktivitas demand ya, permintaan yang nanti harus disediakan oleh permintaan konsumen yang nanti akan menjadi dasar aktivitas utama bagi perusahaan penyedia barang dan jasa. Nah, Hesser mengatakan dari ketiga tipe forecast tadi, economic, technological, dan demand, yang menjadi bagian dari peranan manajer operasi itu hanyalah demand forecast. Maka nanti video-video saya kali ini ketika kita bicara forecast akan selalu mengupas tentang demand forecast, tidak pernah mengupas economic dan technological forecast. Ya karena ranahnya manajemen operasi ada di situ kan gitu ya, di demand forecast itu. Oke, kemudian apa sih pentingnya forecast? Forecast itu kalau menurut Hesser menjadi penting karena forecast nantinya akan mempengaruhi keputusan manajerial dalam beberapa area seperti yang ada di situ. 3 area yang nanti akan dipengaruhi oleh forecast itu adalah keputusan di bidang atau di area supply chain management, kemudian di bidang human resources, dan di bidang capacity. Nah, kita lihat satu persatu. Apa sih hubungannya antara forecast atau apa sih pentingnya forecast bagi supply chain management kan gitu ya. Hesser mengatakan, ini yang saya highlight ya. Good supplier relations and the ensuing advantages in product innovation, cost and speed to market depend on accurate forecast. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita bicara tentang hubungan antara perusahaan dengan pemasok, karena kita bicara konteks supply chain itu kan sekali lagi yang dulu pernah kita bahas
bahwa itu terkait dengan bagaimana barang yang kita pesan dari pemasok bisa sampai ke tempat kita, maka Heiser mengatakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan supplier itu sebenarnya akan sangat dipengaruhi oleh forecast yang akurat. Kalau saya memberi contoh seperti ini, mungkin ini bisa berbeda bagi orang lain ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau saya memberi contoh begini, misalnya perusahaan saya rutin membuat forecast dan itu akurat, ya kan? Saya butuh berapa banyak barang yang akan saya beli ke vendor saya, ke supplier saya untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, karena forecast saya akurat, maka ketika barang itu datang pun akhirnya juga tidak terlalu mengalami kendala. Barangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saya. Coba bayangkan kalau forecast saya tidak akurat. Misalnya, saya kirim ke vendor, bulan depan saya belum tahu pasti ya butuh barang berapa. Tolong kirim dulu aja 50 unit misalnya. Nah, ternyata di bulan depan itu 50 unit itu kurang. Nah, tiba-tiba saya mendadak minta ke supplier, tolong kirim lagi 50 unit. Nah, kalau yang terjadi seperti ini tentu hubungan dengan supplier kan jadi nggak enak gitu kan. Ya. Beda kalau misalnya forecast saya akurat nih. Saya kontak supplier, saya bilang berdasarkan forecast kami, bulan depan kami butuh 150 unit nih, tolong sediakan sejumlah itu. Nah, ternyata bulan depan yang saya pakai mendekati angka 150 atau pas 150. Itu kan malah akan membuat hubungan kita dengan supplier jadi lebih enak gitu ya, karena supplier juga menyediakan barang sesuai dengan prediksi kita yang akurat dan tidak tidak istilahnya kita nggak semena-mena lah kan gitu ya, hanya karena forecast kita nggak akurat kan gitu. Maka ini yang perlu dipahami. Jadi hubungan yang baik antara perusahaan dengan supplier itu bisa dijalani kalau forecast kita akurat. Oke, kemudian yang kedua, apa sih kaitannya antara forecast dengan human resources atau sumber daya manusia? Teman-teman tentu paham yang menyimak video ini, kalau kita bicara human resources dalam konteks perusahaan ini berarti kita bicara tentang karyawan kan gitu ya. Maka Heiser mengatakan, hiring, training, and laying off workers all depend on anticipated demand. Bahwa aktivitas human resources terkait dengan perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, penghentian karyawan, itu semua tergantung dari jumlah demand yang sudah diantisipasi atau sudah di forecast sebelumnya. Nah, kenapa itu ada hubungannya? Di poin berikutnya, Heiser mengatakan, if human resources department must hire additional workers without warning, the amount of training declines and the quality of workforce suffers. Ya, ini Heiser ngasih satu ilustrasi. Kalau misalnya sumber daya manusia itu ternyata harus merekrut karyawan tanpa ada warning sebelumnya, tanpa ada informasi sebelumnya bahwa mereka butuh karyawan dalam jumlah banyak, di mana kebutuhan karyawan dalam jumlah banyak itu didasarkan pada forecast mereka bahwa mereka akan menghadapi permintaan yang banyak dari konsumen. Akibatnya adalah nanti akhirnya kualitas karyawan jadi jelek. Kenapa? Karena tiba-tiba dalam satu waktu tertentu perusahaan merekrut banyak tanpa forecast yang akurat berapa barang yang harus mereka produksi, ternyata yang diproduksi malah sedikit. Berarti kan banyak tenaga kerja yang tidak bekerja dengan optimal. Atau tanpa forecast yang tepat, ya, perusahaan memutuskan udahlah nggak usah nambah karyawan, kayaknya masih bisa deh kita jalan dengan jumlah karyawan sekarang. Nah, tiba-tiba ternyata menghadapi permintaan banyak, harus produksi banyak, karyawannya terbatas, kelabakan sendiri perusahaan. Nah, itu ilustrasi yang lain dari saya. Intinya adalah semua aktivitas human resources itu hanya bisa dijalankan dengan baik kalau forecast demand-nya juga akurat. Yang ketiga, apa kaitannya dengan capacity? When capacity is inadequate, the resulting shortages can lead to loss of customers and market share. Capacity ini kita bicara tentang konteks kemampuan perusahaan. Misalnya kalau perusahaan manufaktur ya kemampuan dalam memproduksi itu capacity. Artinya apa? Dari yang disampaikan Heiser ini artinya adalah kalau capacity itu tidak memadai, tidak mencukupi karena forecast yang tidak akurat. Ya, misalnya forecastnya perusahaan ini asal-asalan nih. Ya. Tiba-tiba keluar angka
produksinya 50 unit, nggak tahu caranya dari mana. Nah, ternyata di periode itu yang sudah di forecast itu tuh ternyata harus menghasilkan produk sebesar atau sebanyak 200 unit. Nah, ini kan masalah. Masalahnya apa? Ketika ini yang terjadi, ketika kapasitas perusahaan tidak mencukupi karena forecast yang tidak akurat seperti tadi, akibatnya perusahaan tidak mampu menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan konsumen. Terus apa akibat berikutnya? Ya jelas kalau perusahaan tidak mampu menyediakan barang dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka efeknya adalah yang disampaikan Heiser tadi, loss of customers and market share. Perusahaan akan kehilangan customer dan kehilangan pangsa pasarnya. Maka sekali lagi, forecast yang akurat ini akan sangat menentukan kapasitas perusahaan. Dan kapasitas perusahaan itu akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi itulah hubungan antara forecast dengan 3 area pengambilan keputusan manajerial, yaitu supply chain, bahwa forecast yang akurat akan menjamin hubungan yang baik antara perusahaan dengan vendor. Kemudian kaitannya antara forecast dengan human resources adalah forecast yang akurat itu nanti akan membuat kualitas tenaga kerja menjadi lebih baik. Kemudian hubungan antara forecast dengan capacity adalah forecast yang akurat itu akan bisa membuat kapasitas perusahaan menjadi lebih baik sehingga perusahaan bisa bertahan lama, bisa beroperasi dengan baik. Nah, terus gimana sih caranya melakukan forecast? Ada 7 langkah sebenarnya ya. Kalau mau dibahas secara lebih scientific gitu. Langkah yang pertama kalau mau menentukan membuat dalam sistem forecast adalah yang pertama determine the use of the forecast. Tentukan dulu forecastnya itu mau ngapain tujuannya, kegunaannya apa. Oh misalnya forecastnya ini untuk forecast pembelian nih, gunanya untuk melihat berapa nilai pembelian yang mungkin akan dialami pembelian yang akan nanti dilakukan oleh perusahaan dalam periode yang mendatang misalnya. Atau berapa sih penjualan yang akan bisa kita lakukan di periode berikutnya. Nah, kalau kita sudah menentukan kegunaan forecastnya apa, langkah yang kedua adalah tentukan item apa yang akan di forecast. Misalnya penjualan barang A, ini akan di forecast. Misalnya. Kemudian setelah tahu item apa yang di forecast, tentukan time horizonnya seperti tadi, apakah forecast jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau mau disesuaikan dengan yang disarankan Heiser juga tidak masalah. Kalau penjualan berarti pakai jangka menengah, 3 bulan sampai dengan maksimal 3 tahun. Kalau sudah menentukan time horizonnya, kemudian pilih model forecastnya, mau pakai yang mana, kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif mau pakai yang mana, pakai yang Juri atau pakai Delphi atau yang lainnya. Kalau kuantitatif mau pakai yang mana, time series atau yang regresi dan teman-temannya. Kalau time series mau pakai yang mana, apakah pakai naive method atau pakai moving average atau pakai exponential smoothing. Nah, kemudian setelah model forecastnya ditentukan, kemudian perusahaan melakukan pengumpulan data nih, ya. Data collection untuk membuat forecast penjualan secara kuantitatif, time series pakainya modelnya. Setelah time series kemudian saya pilih yang exponential smoothing, maka data apa yang saya perlukan kan gitu. Oh ternyata perlu data aktual periode lalu, kemudian exponential smoothing berarti kita juga butuh data forecast sebelumnya, kemudian kita juga butuh alpha, nilai alpha ya, bobot yang eksponensial misalnya. Nah kalau datanya sudah dipastikan lengkap dan benar, baru dibuat forecast. Kemudian setelah selesai membuat forecast, hasilnya kan keluar nih. Nah hasilnya divalidasi, hasilnya benar atau enggak nih. Kalau sudah valid, sudah aman, terus diimplementasikan. Ya, berarti kita sudah dapat di periode yang akan datang prediksi nilai penjualan kita berapa. Kalau sudah tahu prediksi penjualannya berapa, berarti perusahaan bisa menarik ke belakang akan memproduksi barang berapa atau menyediakan barang berapa banyak. Nah ini adalah
7 langkah yang sebenarnya bisa dilakukan dalam sistem forecasting. Nah, pendekatan forecast itu dibagi menjadi 2 macam, kualitatif dan kuantitatif. Untuk video yang pertama ini nanti hanya akan berhenti di kualitatif ya, karena agar videonya fokus. Forecast yang kualitatif itu juga bisa disebut forecast yang subjektif. Kenapa? Karena sesuai dengan definisinya Heiser, dia mengatakan qualitative forecast itu adalah forecast that incorporate such factors as the decision makers, intuition, emotions, personal experiences, and value system. Jadi prediksi yang sifatnya kualitatif itu disebut subjektif karena mengandalkan beberapa faktor yang tergantung dari si subjeknya, tergantung dari orang yang mau membuat prediksi, membuat forecast. Misalnya faktor intuisi manajer tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya, oleh Gunnar Solskjaer sudah punya intuisi yang baik tentang pemain-pemainnya. Nah, itu berarti dia menggunakan pendekatan subjektif atau kualitatif. Kemudian pendekatan yang kedua adalah kuantitatif. Ini kalau menggunakan model matematis, misalnya menggunakan rata-rata bergerak tertimbang, kemudian menggunakan exponential smoothing atau menggunakan regresi linear. Jadi ada 2 pendekatan ini kalau kita bicara forecast. Kualitatif yang subjektif pakai intuisi dan sejenisnya, atau yang kuantitatif pakai model matematis. Jadi harus ada penghitungannya. Nah, kalau bicara mana yang lebih baik kualitatif atau kuantitatif, kalau baca bukunya Heiser dia mengatakan ya sebenarnya yang paling baik gabungan keduanya kan gitu ya, kualitatif dan kuantitatif. Tetapi sekali lagi mau pakai yang mana, mau pakai kualitatif saja atau kuantitatif saja atau gabungan keduanya, itu tetap tergantung kepada keputusan tiap manajemen. Oke, ini yang video terakhir, bagian terakhir dari video yang pertama ini. Kualitatif methods itu ada 4 jenis, ya, ada 4 pendekatan, ada 4 metode. Yang pertama jury of executive opinion, kemudian Delphi method, Salesforce composite, dan market survey. Model pendekatan kualitatif dengan metode juri itu maksudnya adalah menggunakan sekelompok orang, di mana orang-orang itu adalah manajer level puncak, manajer tingkat atas, kemudian nanti mereka lah yang akan membuat forecast-nya. Kenapa disebut jury of executive opinion? Karena kalau kita ingat, konsep juri itu kan berarti ada orang-orang yang kompeten di bidangnya, kemudian mereka yang memutuskan kan gitu ya. Persidangan di Amerika kan juga menggunakan model juri, kemudian kalau kita melihat kompetisi-kompetisi itu kan ada jurinya gitu ya. Misalnya kompetisi stand up komedi, jurinya ada Indro, Cak Lontong, Panji. Cak Lontong, Indro, Panji ini kan 3 pelawak papan atas Indonesia. Mereka yang nanti akan menilai. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama. Metode forecast dengan kualitatif yang pakai model juri itu berarti menggunakan sekelompok manajer tingkat atas, manajer puncak untuk kemudian membuat prediksi, untuk membuat forecast. Kemudian yang kedua, model Delphi disebutkan di sini forecasting technique using a group process that allows expert to make forecast. Ya, jadi kalau Delphi itu menggunakan sekelompok expert. Expert ini berarti ya bisa orang dari luar perusahaan sebenarnya, tetapi dia ahli di bidangnya itu bisa. Kalau yang juri tadi kan internal ya, manajer-manajer di perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, Salesforce Composite, a forecasting technique based on salesperson's estimates of expected sales. Nah, ini kalau ini secara spesifik sudah menyebutkan forecast penjualan. Salesforce Composite berarti forecast penjualan yang menggunakan prediksi atau estimasi dari seorang dari beberapa karyawan yang bergerak di bidang penjualan atau para salesperson. Kenapa? Karena salesperson itu pasti kalau sudah punya banyak pengalaman, dia sudah punya intuisi ya, punya insting nih. Penjualan ini nanti akan ada puncaknya di bulan apa, nanti akan
paling rendah di bulan apa mereka sudah paham. Maka ada model yang ketiga, Salesforce Composite, di mana forecasting secara kualitatif itu ditentukan oleh si para salesperson berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka miliki. Yang keempat, market survey, ini pembuatan forecast berdasarkan survei yang dilakukan ke customer atau potensial customer. Jadi kita memberikan survei, misalnya apakah para konsumen atau calon konsumen akan berencana membeli produk kita. Nah, kita sebar surveinya. Ya atau tidak dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat forecast berdasarkan survei pasar. Itu adalah 4 pendekatan forecast secara kualitatif. Nah, nanti di video-video berikutnya akan saya sampaikan juga materi bagaimana sih caranya membuat forecast dengan metode kuantitatif. Maka silahkan disimak terus channel YouTube saya ini. Kita nanti bisa diskusi, kalau ada yang mau didiskusikan bisa komen di bawah atau bisa lewat semua sosial media saya, Twitter dan Instagram, Ignatius Ariano Putranto, silahkan di search saja. Kita bisa ngobrol banyak tentang ini. Sekali lagi materi ini materi yang saya ambil dari bukunya Heiser ya. Kalau nanti ada yang mungkin punya pendapat yang berbeda bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah memantau video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.